Baik, kita langsung baca aja. Rihlatuhul ula ila Syam thumma kadhuhu fi sabilir rizq. Sekarang kita sampai pada episode sejarah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan pertama Rasulullah menuju negeri Syam, dan juga bagaimana jerih payah Nabi Muhammad dalam rangka mencari rezeki. Itu judulnya. Jadi Nabi Muhammad itu di sini disebutkan pergi ke negeri Syam. Walamma tamma lahu, ketika sempurna sallallahu alaihi wasallam al-umri 12 sana, ketika umur Nabi Muhammad tepat 12 tahun, safara ammuhu Abu Talib ila Syam fi rakbin litijarah. Abu Talib pamannya berangkat pergi ke negeri Syam bersama rombongan. Untuk apa negeri Syam? Untuk dagang. Negeri Syam itu negeri kaya. Jadi bawa dagangan dari sini dijual di sana, ntar pulang bawa keuntungan, begitu. Di sana nginep berapa bulan gitu ya. Fa akhadhahu ma'ah, maka Abu Talib membawa Rasulullah untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Kalau di kitab ini begini, kalau di kitab yang lain disebutin Abu Talib tadinya mau berangkat sendiri, nggak mau ngajak Nabi Muhammad, tadinya nggak mau berangkat sendiri, mau dagang. Nabi Muhammad masih umur 12 tahun ya. Tapi waktu Nabi Muhammad umur 12 tahun, Nabi ini udah bisa nyari duit sendiri. Ya, udah ngembalain kambing, amanat, nggak pernah bohong, rapi. Bahkan udah bantu pamannya Abu Talib. Jadi Rasulullah itu hidup sama Abu Talib. Nabi ngembalain kambing, dapat duit, dikasih ke pamannya buat bantuin. Karena Abu Talib itu bukan orang kaya, pemimpin yang fakir Abu Talib itu. Ya. Jadi Rasulullah ambil buat kebutuhan Nabi, sisanya dikasih buat kebutuhan pamannya. Umur masih 12 tahunan, tapi udah bisa bantuin keluarga, udah amanat. Tadinya Abu Talib mau berangkat sendiri, kalau di kitab Sirah Ibn Hisham dikatakan. Tapi kenapa Abu Talib bawa Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa kira-kira? Nggak bisa pisah sama Rasulullah ya. Kata Abu Talib, saya kepikiran kalau saya jalan bagaimana nanti Muhammad. Dipanggil, wallahi la ufariquka abada. Wahai Muhammad, aku tidak bisa berpisah dengan kau. Lu ikut saya, ikut dah, ayo ikut sama aku. Maka ikutlah Rasulullah untuk barang-barang dagang. Nah, walamma nazala rakbu Busra, ketika rombongan sampai di satu daerah namanya Busra. Jadi rombongan Abu Talib sama orang-orang Mekah, di situ ada Nabi Muhammad, rame-rame nih. Jalan ya kira-kira 1 bulan sampai di satu daerah di Syam sana namanya Busra. Marru ala rahib hunak. Mereka melewati satu rahib. Rahib itu tokoh agama. Yugalu lahu Bahira. Namanya Bahira. Namanya Bahira. Wa kana aliman bil Injil. Dia ini orang yang ngerti soal ilmu Injil. Injil yang dulu. Ya. Di dalam kitab-kitab yang lain disebutin Bahira ini belajar Injil bukan sembarangan. Dia belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya lagi. Gurunya belajar dari gurunya lagi sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau orang belajar pakai mata rantai sanad yang jelas, zaman kayak apapun dia tetap dapat akidah yang selamat. Paham tuh? Zaman sekarang orang bisa belajar pakai YouTube. Bisa belajar baca buku aja udah. Buka Google aja udah. Tanya Wikipedia, enggak pakai guru, itu bisa sesat. Kecuali kalau dia punya guru ya, terus dia nonton YouTube-nya jelas, nggak apa-apa kalau disambil dia belajar juga, sambil dia belajar benar-benar juga begitu. Tapi kalau ngandelin begitu doang bahaya. Tapi kalau orang belajar nyambung, atau kalau belajar pakai YouTube orangnya bener, ya nggak apa-apa. Tapi kalau belajar pakai YouTube, wah ini bagus nih Ustadz, nih bagus nih ceramahnya nih di YouTube atau di Instagram atau di Facebook, ini Ustadz bagus nih ceramahnya nih. Siapa nih? Nggak tahu, pokoknya bagus ceramahnya. Belajarnya di mana? Nggak tahu, pokoknya ceramahnya keren. Ini dulu mondoknya di mana? Nggak tahu, pokoknya wah gila, ada greget banget ceramahnya. Nah ini nggak bisa kayak begitu. Silahkan mau buka media sosial, kita mau lihat siapapun di TV, Ustadz YouTube, nggak apa-apa. Yang penting dia jelas tuh ngambil sanad gurunya sampai ke Rasulullah.
Karena kalau orang punya sanad guru, belajar ke guru, gurunya belajar ke gurunya lagi, gurunya belajar ke gurunya lagi, itu insya Allah aman dan selamat walaupun ngomongnya nggak fasih. Ya, kan kadang-kadang ada orang ngomong enak, pinter. Kalau orang Betawi bilang cetak banget ngomongnya. Tahu cetak ente? Kalau ngomong tuh sedep banget. Subhanallah. Sampai begitu kita ngelihatnya. Indah banget ceramahnya. Subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Melihat ceramahnya kita kadang-kadang kayak begitu. Ada juga kadang-kadang orang ceramahnya biasa. Nah, jadi tapi kadang-kadang masuk ke hati. Jadi yang penting itu bukan dari ceramahnya, bukan. Tapi ini orang jelas gak belajarnya, di mana belajarnya. Kalau udah jelas, ambil ilmunya. Baik ceramahnya biasa, apalagi kalau ceramahnya enak, ambil ilmunya. Tapi kalau seandainya nggak jelas, jangan dulu didengerin. Ntar kalau dia punya racun masuk ke ente, habis kena. Alhamdulillah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan orang berilmu itu menularkan racunnya saat ngajar. Jadi jangan sembarangan. Kalau kita mau dengerin kudu tahu dulu yang kita dengerin siapa. Gitu ya. Kita harus tahu dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an pernah suatu hari dia punya anak. Anaknya belajar, alim, ngerti bahasa Arab, ngerti nahu, ngerti sorof, ngerti balaghah, mantik, bayan. Dia belajar sastra Arab. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya waladi, takallam. Coba ente maju ngomong di depan murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Wah, ngomong dengan sastra yang tinggi. Luar biasa indah kata-katanya. Enak didengarnya, enak. Setelah itu duduk, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sekarang abah berdiri ngomong. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani mau ngedidik anaknya. Syekh Abdul Qadir cerita apaan? Ceritanya begini ceritanya. Ya, setelah pembukaan segala macam, Anda punya istri, ya, beli ikan, dia beli ikan, terus ikannya dipesiangin, habis itu digoreng, habis digoreng ditaruh di atas meja, habis ditaruh di atas meja, dimakan sama kucing tuh ikan di bawah. Cerita begitu doang, tapi jamaahnya yang hadir pada nangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, pada nangis jangan. Kaget. Ditanya sama anaknya, kok pada nangis nih, kenapa? Tanya, ente kenapa nangis dengerin ceramah abah? Itu abah antum itu lagi ngasih gambaran buat anak. Ikan itu amal ibadah, anak berusaha mencari amal ibadah, anak jaga amal ibadah. Tahu-tahu kucing datang. Kucing ini ibarat setan, hawa nafsu yang mencuri anak sehingga anak jadi ujub, begini segala macam. Hilanglah pahala aneh. Nangis dia. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan kalamu ahli siddiq wal ikhlas nur. Ucapan orang-orang yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dan ikhlas itu cahaya. Wa in kana ghairu fasih, walaupun omongannya enggak fasih. Wa kalamu ahli riya, ya. Adapun orang-orang ahli riya yang penampilan segala macam itu zulmah, membuahkan kegelapan di dalam hati. Wa in kana fasihan, walaupun ucapannya itu fasih. Jadi yang kita mau sampaikan bukan dari masalah enak apa enggaknya ceramah. Bukan dari, tapi lihat ini orang belajarnya di mana, jelas apa enggak, latar belakangnya, akidahnya, mazhabnya. Kalau udah jelas ambil. Baik sederhana apalagi kalau enak gitu. Contohnya siapa? Bahira ini, Bahira. Padahal dia hidup di Syam. Kanan kirinya udah pada agamanya udah nggak beres tuh. Nasrani udah bilang Tuhan punya anak, Tuhan punya emak. Udah begitu tuh. Tapi Bahira masih tetap Allah la ilaha illahu wahdahu la syarikalah. Isa Abdullah wa kalimatuh. Ya kadang-kadang dia keluar dari tempat ibadahnya bilang, "Hai kaumku, Allah itu satu, Allah Maha Esa. Isa itu bukannya Tuhan. Maryam itu hamba Allah." Masuk lagi. Jadi malas ketemu orang dia. Karena udah kesesatan udah segitu banyak. Ya, nanti di sini Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti nanti menyebut beberapa pelajaran. Tapi kenapa dia masih selamat? Padahal di sekelilingnya fitnah, kesesatan, pemahaman udah macam-macam. Karena dia ngambil ilmu Injilnya dari guru kabir an kabir, dari guru besar ke guru besar ke guru besar ke guru besar sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bahira ini jarang ketemu orang. Jarang ngobrol sama orang secukupnya. Paling keluar dakwah begitu sengaja. Tapi nggak terlalu efektif. Beda ya.
Dia kira-kira pernah gak kalau datang orang Mekah ngobrol? Nggak pernah, biasa aja. Orang Mekah datang biasa aja. Tapi waktu Nabi Muhammad datang, dia beda. Ya. Nah, di sini dikatakan wa kana aliman bil Injil khabiran bi syu'uni nasraniyah wa hunaka absar Bahira an-Nabi SAW. Di sana Bahira melihat Nabi Muhammad. Faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu. Ya. Thumma iltafata ila Abi Talib. Nah, ini ceritanya agak ringkas. Jadi Bahira ini mungkin kalau kita bilang dia sekarang seorang wali Allah ya. Istiqamah di zaman fitnah, istiqamah, pegang agama yang hanif. Megang agama Islam yang dibawa sama Nabi Isa, enggak kecampur-campur. Tahu-tahu Nabi Muhammad rombongannya datang. Bahira keluar dari tempat ibadahnya, dari langgarnya begitu ngelihat, lihat ini kok aroma Nabi kok begitu menyengat kecium. Yang soleh itu dia punya firasat kuat. Ya, orang soleh itu punya firasat kuat. Antum bisa bayangin ya. Al-Habib ada satu orang guru besar leluhur kita, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Beliau adalah kepala Thariqah Alawiyah, penggagasnya. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi punya khaddam, punya anak murid yang sangat dekat, yang tangan kanannya udah, namanya siapa? Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Catat tuh nama, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Dia ini Habib apa bukan? Bukan Habib, orang Arab biasa sama syekh. Tapi ngajinya sama Faqih Muqaddam, Masya Allah. Duduk benar-benar Masya Allah. Setelah Faqih Muqaddam meninggal, setelah Al-Faqih Muqaddam meninggal, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini, dia jalan di satu tempat, ngelewatin rumahnya satu orang wali Allah, anda lupa siapa namanya, Syekh siapa? Ada yang apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Siapa? Syekh Abdullah Basaudan, nggak salah ya? Siapa? Oh, nggak salah, Syekh Abdullah Basaudan. Pokoknya bukan habaib juga, bukan. Seorang masyayikh yang wali Allah juga. Akhirnya seorang wali ini kayak mencium aroma yang sangat kuat. Nyium begitu, ngomong sama anaknya, inni asyummu raihata ahli baiti Rasulillah hawalaina. Wahai anakku, aku mencium aroma wangi keluarga besar Nabi Muhammad dekat sini nih. Ada wangi-wangi keluarga Nabi Muhammad. Karena habaib, kalau para wali itu bisa mencium Habib asli sama Habib palsu. Ini kalau Habib asli itu wangi dicium. Wah, Habib asli wangi ini soalnya. Itu harus punya karomah buat kayak begitu. Di antaranya kalau nggak salah yang bisa seperti itu Syekh Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan tuh bisa nyium begitu. Ya, sebagian para wali begitu. Ya, Allah buka hijab idrak, indra penciumannya itu sehingga bisa mencium yang batin. Wanginya Nabi Muhammad ada di tubuhnya para habaib. Termasuk orang-orang Dayak. Nanti tahu orang Dayak itu kan punya penciuman dia kuat. Jadi waktu terjadi di Sampit itu pernah ada peristiwa kejadian ribut antara Dayak sama orang Madura itu terjadi ya. Walhasil itu urusan kita nggak ikut-ikutan. Ini orang Dayak ini bisa ngendus, bisa ngebedain yang mana yang habaib, yang bukan. Kalau kata mereka kan bukan orang Islam, katanya titisan dewa itu. Titisan dewa ini jangan diapa-apain. Padahal itu ahlul bait Rasulullah SAW. Ya. Jadi dicium itu ada aromanya. Begitu juga macan. Macan itu bisa ngendus. Binatang buas itu katanya nggak berani mencabik-cabik dagingnya ahlul bait. Di zaman Sayyidina Ali Ar-Ridha kalau salah itu, anda pernah ceritain nggak? Ada satu wanita perempuan yang ngaku-ngaku syarifah. Padahal kata orang kampung, setahu kita sih dia bukan syarifah tuh. Akhirnya masyarakat ngadu kepada Imam Ali Ar-Ridha, kalau salah tahu Imam Musa Al-Kadhim. Ya Imam, ini ada perempuan namanya, kebetulan namanya Zainab saat itu. Padahal nama Zainab itu bagus, istri Nabi, putri Nabi namanya Zainab. Ya. Dia katanya ngaku masih keturunan Nabi Muhammad, begini. Cuma kita bingung nih. Kata Al-Imam begini, gampang. Suruh deketin ke macan atau singa.
Kalau singanya itu nunduk nggak ngapa-ngapain, berarti dia asli ada darahnya Rasulullah. Tawarin aja, tawarin. Ditawarin, "Syuf ya Zainab," ditawarin. Kalau ente benar-benar syarifah, ayo kita cari di kandang macan. Enggak, ngaku akhirnya dia anak bukan syarifah. Ngaku di akhirnya. Ceritanya disebutin tuh di Kitab Al-Umdah Imam Ibnu Hajar. Di syarah Bait Burdah apa? Ada tuh yang usdan masalah. Walhasil kita kembali ke cerita apa tadi? Syekh Abdullah kalau nggak salah Basaudan atau Syekh siapa lupa mencium, bilang sama anaknya sini panggil. Itu ada kayaknya ada keturunan Rasulullah nih dekat-dekat rumah kita lagi jalan. Begitu dilihat cuma satu orang yang lewat. Entah Syekh Said bin Isa Al-Amudi, entah anaknya, entah keturunannya. Ya, dipanggil Syuf ya fulan, nanti dipanggil sama abana. Ya, dipanggil, "Antum Sayyid?" Enggak, bukan Sayyid. Enggak, ente pasti Sayyid. Ente pasti keturunan Rasulullah nih. Enggak, bukan keturunan Rasulullah. Ana Al-Amudi. Anak gabilah biasa Al-Amudi. Tapi kok kencang banget. Ana mencium aroma Ahlul Bait An-Nabawi di dalam tubuh ente. Itu katanya karena Al-Faqih Al-Muqaddam pernah mengatakan Syekh Said bin Isa Al-Amudi minna Ahlul Bait. Saking dekatnya sama Al-Faqih Al-Muqaddam sampai-sampai nempel aroma Ahlul Bait kepada orang yang dekat, yang akhlak, yang adab, yang betul-betul zahir batinnya dimasukin, dikasih magam mirip sama mereka, walaupun tidak seutuhnya ya, tapi begitu. Ya, ini karomah para wali ini yang bisa nyium aroma apa? Aroma orang soleh, aroma Ahlul Bait itu disebutin di Al-Quran. Kira-kira di Al-Quran pernah baca gak ayatnya tentang Nabi Yusuf? Nabi Yusuf abahnya siapa namanya? Ya'qub. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Kan Nabi Yusuf hilang tuh kecil. Ya, waktu Nabi Yusuf alaihissalam udah gede, udah menjadi satu gubernur, memiliki kekuasaan segala macam, terus akhirnya pulang ke rumahnya. Belum nyampe Nabi Yusuf ke rumahnya, apa kata Nabi Yaqub? "Inni ajidu riha Yusuf." Ini kayaknya saya mencium wanginya Nabi Yusuf nih. Jadi aroma Nabi Yusuf itu di Al-Quran tuh. Aroma Nabi Yusuf. Kok kayaknya dekat sini nih, ada Nabi Yusuf di sini, anakku Yusuf. Di mana anakku Yusuf? Kayaknya dekat di sini nih. Ya, sampai anak-anak bilang, "Innaka lafi dhalalikal qadim." Abah masih kayak dulu aja cintanya sama Yusuf, kata anak-anak. Masih aja enggak hilang cintanya sama Yusuf, kata anak. Nah, jadi kembali ke cerita Bahira. Itu dia makanya kita lama. Bahira ini ngelihat ada aroma yang beda, ngelihat rombongan diperhatiin, terus ada awan jalan di atas rombongan itu, awan yang ngikutin. Wah, ini kayaknya tanda-tanda Nabi akhir zaman kok kuat banget di kelompok ini. Akhirnya Bahira panggil satu orang, sini, bilang sama rombongan yang baru datang itu, mereka semua saya jamu makan di rumah saya. Ini orang kampungnya aja heran. Bahira lagi lagu apa? Tumben-tumbenan ngejamu makan. Sama orang kampung aja jarang ketemu. Terus sekarang mau menjamu tamu yang jauh dikasih makan. Padahal Bahira pengen tahu doang. Bener gak ini tanda-tanda Nabi Muhammad? Bilang sama mereka semuanya saya jamu makan di rumah saya. "Wahai penduduk kota Mekah, kalian semuanya diundang makan oleh tokoh kita di sini, Bahira." Orang Mekahnya aja pada heran. "Bahira, iya, kita sering lewat sini, ngapa baru sekarang dia ngundang kita makan?" katanya. Ya udah, ayo makan. Sampai datang waktunya, singkat cerita, mereka semuanya makan di rumah Bahira. Tapi Bahira ngelihat kok tandanya hilang. Tandanya hilang, nggak ada tuh tanda-tanda yang sinyal soal Nabi akhir zaman itu kok nggak ada lagi dilihat sama Bahira. Akhirnya Bahira tanya sama orang-orang yang ada di situ, semua rombongan, "Ayuhal qaum, wahai sekalian rombongan, ya, apakah rombongan ini semuanya ikut nih, nggak ada yang ketinggalan? Ada gak yang ketinggalan di sini nih satu orang nih?" Kata mereka, orang-orang Mekah mengatakan, "Wahai Bahira, rasanya nggak pantas banget kalau ada di antara kita ini yang nggak ikut undangan kamu. Kehormatan. Siapa yang nggak mau? Nggak mungkin ada yang mau melewati undangan ini. Pasti semuanya pengen ikut. Paling ada satu bocah doang tuh, Muhammad, nggak ikut dia." Nabi nggak ikut ternyata waktu itu. Dan Nabi berteduh di bawah pohon itu kan. Ya, Nabi berteduh di bawah pohon. Walhasil Rasul nggak ikut.
Kata Bahira, saya minta semuanya makan. Yang kecil, yang gede, yang budak, kayak semuanya. Jangan ada yang dikecualiin, semuanya makan. Begitu makan, Bahira ngelihat tanda-tanda lagi. Wah, ini kuat banget nih dia nih orang ini, kata Bahira. Sampai dipanggil, Rasulullah makan. Ya, sampai Bahira merhatiin Nabi Muhammad makan, jalannya diperhatiin, ngomongnya, duduknya, semuanya. Jadi Bahira tuh udah nggak ngeh sama yang lain. Cuma ngeliatin Nabi Muhammad doang. Dilihatin Rasulullah. Ya. Setelah itu akhirnya di sini katakan wa yukallimu, Bahira panggil, walad ya ghulam, ta'al. Anak sini kamu. Yang lain biarin makan tuh, udah lagi kongko-kongko, ada yang ngopi, ada yang segala macem. Enggak ada kopi sih lu sono, ya. Maksudnya kalau kita habis makan lagi begitu dipanggil. Di sini disebutkan kalau di sini beda. Di sini ringkasnya. Jadi ta'al wala ta'al. Anta man abuk? Terus tanya, anta minen? Kamu dari mana? Kamu siapa? Kamu tinggalnya di mana? Kalau tidur bagaimana? Kalau makan bagaimana? Kamu sukanya apa? Sebelum nanya, Bahira ngomong, as'aluka billata wal uzza. Saya tanya sama kamu ya, saya sumpah demi Lata dan Uzza, tolong jawab pertanyaan saya. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Syekh, tolong jangan sebut-sebut di depan saya nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini benda yang paling saya benci daripada dua patung itu. Maksudnya Bahira itu nyebut Lata dan Uzza, pengen adaptasi sama orang Mekah kan, kalau apa-apa demi Lata dan Uzza ya, ngomong demi begitu tuh. Pengen ngimbangin mereka. Tapi kata Rasulullah, makhluk paling saya benci di atas muka bumi itu dua. Jangan sebut-sebut lagi. Baiklah. Tapi saya mau tanya, tolong jawab. Salma badalak, silahkan tanya apa yang kamu mau. Tanya semuanya, tanya semua. Selesai. Terakhir kata Bahira, coba madep belakangin saya. Belakangin dibuka bajunya Nabi Muhammad. Dia lihat terakhir khatamun nubuwah. Ya, khatamun nubuwah, stempel kenabian Rasulullah itu yang Nabi Muhammad umur 2 tahun kan dibelah dadanya, di stempel umur 10 tahun dilihat, wah bener ini dia orangnya, ini enggak salah. Ini. Terus ditanya, kamu datang ke sini sama siapa? Mana yang bawa kamu? Ya, ditunjukin Abu Thalib datang. Tsumma iltafata ila Abi Thalib. Nah, kemudian Bahira ngelihat Abu Thalib dan dipanggil. Faqala lahu ma hadzal ghulam minka? Hei Abu Thalib, ini anak hubungannya, ini apanya ente, ini anak hubungannya apa sama ente? Faqal, kata Abu Thalib, ibni, ini anak saya. Ini putra saya, kata Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ngomong begitu saking cintanya, saking lisyiddati mahabbatihi wa syafaqatihi, saking sayangnya sama Rasulullah sampai bilang ini anak aneh. Pada yang nanya, Abu Thalib ini siapa? Anak aneh. Karena Abu Thalib waktu itu adalah kepala suku di Mekah yang megang kunci Ka'bah dan seterusnya. Apa kata Bahira? Faqala lahu ma huwa bibnik? Ini bukan anak ente, anda tahu. Jadi Bahira tuh kenal banget sama Nabi Muhammad, kenal banget, nggak bisa dibohongin. Ini bukan anak ente. Ya. Wa ma yanbaghi ayakuna abu hadzal ghulam hayya. Dan anaknya ini anak pasti bapaknya udah meninggal pasti. Nggak mungkin ada. Ente nggak mungkin bapaknya. Ya. Fagal, maka Abu Thalib menjawab. Kita lanjutkan pada episode yang akan datang.